أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وقال في آية أخرى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أيها المستمعون الكرام, sidang dimajuna dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu tanamkan rasa syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan rahmat yang masih Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan segala nikmat dan rahmat Allah ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Dari atas mimbar kami mengajak diri dan mengajak kita sekalian, tingkatkan kembali ketakwaan kepada Allah. Jadikanlah takwa sebagai landasan kita, sebagai jalan kita untuk mempertanggungjawabkan segala amanah Allah Subhanahu wa taala. Sidang dimajuna dirahmati Allah. Khatib mengingatkan kita bahwa saat ini fenomena alam terutama di daerah kita sudah sama-sama kita ketahui. Kabut asap yang melanda, kebakaran yang terus-menerus semakin membara. Kita kembali kepada peringatan Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Semua itu karena ulah tangan manusia, karena kerakusan, nafsu syahwat dan kecongkakan. Maka ketika bencana sudah datang, semua kita menerima akibatnya. Sekolah diliburkan, penyakit sudah banyak sering terjadi, air yang semakin mengering membuat penderitaan kita yang terus-menerus tanpa putus. Apa yang dapat kita lakukan? Rekayasa alam dengan menabur garam di atas sudah tidak mempan lagi. Artinya saat-saat seperti sekarang tidak ada lagi daya dan upaya kita kecuali datang duduk kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan mengatakan bahwa diri kita lemah di hadapan Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Salah satu faktor adalah karena kerakusan manusia, ketidakpuasan dengan apa yang dimiliki. Sudah banyak kita lihat dirokan kebakaran semakin merajalela, dirambah. Bahkan di provinsi Riau ini terlalu banyak titik yang mengakibatkan asap. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia sudah dikendalikan hawa nafsunya, ketika manusia sudah beriringan dengan setan, artinya tidak ada lagi apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah tidak akan menjadi peduli buat mereka. Yang inti daripada hatinya ingin menguasai, ingin memiliki apa yang terbesit dalam hatinya. Maka seperti saat sekarang, apakah dengan fenomena alam, kebakaran hutan di mana-mana, asap di mana-mana, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah? Apakah dengan bencana ini semakin membuat kita bertakwa kepada Allah? Toh kita lihat kemaksiatan masih terus merajalela. Bahkan surat penolakan MUI tertanggal 23 Juli yang ditujukan kepada MUI Provinsi Riau dengan penolakan rencana LGBT yang ingin mengadakan kontes di Provinsi Riau di Pekanbaru.
Bukankah ini menandakan bahwa seketika datang bencana, orang-orang yang memang bermaksiat kepada Allah, yang durhaka kepada Allah, tidak akan pernah berhenti dengan kedurhakaannya, akan melegalkan segala kemaksiatan yang mereka anggap sebagai salah satu daripada budaya-budaya mereka. Bukankah telah kita lihat gambaran bagaimana Allah menghukum kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud, bagaimana Allah tenggelamkan mereka, kaum Ubar dan sebagainya, kaum Sodom dan sebagainya. Namun terkadang kelemahan kita adalah di saat kita melihat kemaksiatan yang merajalela di sekeliling kita, ciut nyali kita, penakut kita. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisan, fa in lam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Jika kalian melihat kemungkaran, kemaksiatan yang merajalela, falyughayyirhu biyadihi, kalian punya kekuatan, kalian punya pangkat, punya suara, punya jabatan, tapi diam, penakut. Bahasa kerennya sekarang bencong, hanya berani kepada kaum lemah, menindak kaum lemah, sementara ketika berhadapan dengan sebuah kekuasaan, orang yang beruang, ciut nyali kita. Maka kemaksiatan merajalela di mana-mana, tidak bisa dipadamkan seperti kobaran api yang membakar rokan hulu. Ini baru di hadapan kita, bagaimana pertanggungjawabanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah orang-orang yang membakar hutan itu akan luput dari pengadilan Allah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, akan kita dapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar biji bayam yang kita lakukan akan dibalas Allah. Lihat bagaimana fenomena yang terjadi. Ratusan masyarakat, ribuan masyarakat menderita karena ulah kita membakar hutan. Asap di mana-mana mengakibatkan penyakit. Siapa yang bertanggung jawab? Orang yang membakar hutan itulah yang bertanggung jawab di hadapan hukum dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita lihat yang ditangkap yang tukang bakar. Kalau kau diam dengan kemaksiatan yang terjadi, maka nanti kita akan berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baga awaknya orang awak. Tapi ketika berhadapan dengan kekuasaan, dengan pangkat dan jabatan, hilang nyali kita, penakut kita. Dan ini memang sudah digambarkan. Lihat bagaimana Palestina yang dibombardir, satu pun negara muslim tidak ada yang membela. Begitu Iran menghancurkan Israel, kita lihat dunia bersuara, banyak orang mengatakan genosida dan sebagainya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita buat licik kepada Allah, kita buat aniaya kepada Allah. Liciknya Allah lebih hebat daripada kita. Kekuasaan Allah lebih kuat daripada kekuasaan kita. Kehebatan Allah lebih kuat daripada kehebatan kita. Sehingga ketika sudah datang rasa lemah, habis ikhtiar, apa yang kita katakan? La haula wa la quwwata illa billah. Sidang jemaah dirahmati Allah. Saat ini yang bisa kita lakukan hanya bertafakur, beristighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin hujan sudah, tadi malam hujan sudah turun di Pasir Pangaraya, tapi belum di tempat kita. Lihat sungai Rokan yang semakin mengering, lihat sumur-sumur warga yang semakin mengering. Tapi anehnya, belum ada kita berdoa di masjid-masjid, dalam sholat 5 waktu belum terdengar lagi kita meminta kepada Allah. Istisqa itu sunnah. Dalam sholat wajib, kenapa kau tidak menadahkan tangan memohon kepada Allah? Maka dikatakan walaqad aghasna 'ala fir'auna. Dan lihat ketika bagaimana kami menghukum Fir'aun bisinina, dengan kemarau panjang, bukan bulan Pak, bertahun-tahun. Wa naqsim minas samarat, mereka kekurangan buah-buahan, panennya gagal. Berapa banyak kita yang harus kehilangan ladangnya? Ada yang 1 hektar, 2, 3, 4 hektar, ada 8 hektar Pak. Fenomena ini sama dengan peringatan Allah. Kemarau panjang, kekurangan buah-buahan, supaya apa? La'allahum yadzakkarun, agar dapat kalian ambil pelajaran.
bahwa ternyata kekuatanmu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, hartamu tidak berguna di hadapan Allah. Suatu ketika Raja Harun al-Rasyid berjalan ia dengan pengawalnya, maka di saat itu mereka kehausan, sementara si pengawal tadi memiliki air 1 gelas. Ketika Raja Harun al-Rasyid meminta air itu, apa kata pengawalnya? Wahai baginda, andai kata saat seperti sekarang engkau kehausan, aku jual airku ini setengah gelas untukmu. Apakah kau mau memberikan setengah daripada kerajaanmu untuk? Maka Harun al-Rasyid mengatakan, ambil semua kerajaanku dan berikan aku segelas air. Betapa tidak guna harta kita, pangkat dan jabatan kita kalau sudah berhadapan dengan fenomena seperti ini. Tidak ada kekuatan kita, tidak ada yang bisa kita andalkan kalau sudah berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Karena Allah sudah ingatkan kita, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Sedikit rasa takut, baru sedikit Pak. Belum ada kita yang mati karena hasrat, belum ada kita yang mati karena kebakaran ini. Baru sedikit ketakutan yang Allah berikan kepada kita. Tapi lambat laun, kalaulah kemarau ini semakin panjang, semakin lama, maka akan berakibat kepada walju', kelaparan kita semua. Kalau sudah kelaparan yang melanda Pak, semua kejahatan akan terjadi. Perampokan akan terjadi, pencurian akan terjadi, bahkan pembunuhan akan terjadi. Ini yang kita khawatirkan. Maka jangan biarkan kemaksiatan berada di sekitar kita. Gunakan kekuatan kita. Fa'in lam yastati' bil lisan. Kau tak punya kekuatan, takut karena orang yang berpangkat dan punya jabatan yang akan kau hadapi. Bil lisan. Dengan cara apa? Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Jangan diam. Berikan peringatan kepada mereka, berikan nasihat kepada mereka. Setidaknya jangan diam. Tetapi kalau kau tidak mampu juga dengan lisan, fa bi qalbi. Jauhi mereka, benci perbuatannya, jangan aminkan, jangan duduk bersama mereka. Wa dzalika dha'ful iman. Itulah tanda-tanda selemah-lemah daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah-jemaah dirahmati Allah, maka alangkah baiknya kita banyak berzikir, kita banyak beristighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan saat ini kelemahan hati kita, kelembutan hati kita menandakan bahwa kita butuh bantuan Allah. Ingat, rukun iman itu percaya kepada malaikat. Kita pelajari waktu SD. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, malaikat Mikail tugasnya menurunkan hujan. Rekayasa alam tak mempan. Sudah berapa ton garam yang kita siramkan, tak turun juga hujan. Karena Allah tidak bisa kita intervensi, malaikat itu tidak bisa kita tekan Pak. Kita punya pangkat yang bisa kita tekan bawahan kita. Allah dan malaikat tidak bisa kita intervensi, tidak bisa kita tekan. Kita rayu Allah. Teteskan air mata kita. Letakkan dahi kita di sajadah. Munajat kepada Allah. Akui kita yang lemah. Akui kita butuh kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan apa yang kita minta. Karena salah satu doa diterima itu, wa may yatawakkal Allah. Bertawakal kepada Allah. Maka Allah akan berikan makhraj, jalan keluar. Allah berikan kita jalan keluar. Karena Allah sudah ingatkan kita, tidak ada satu beban, tidak ada satu halangan yang bisa kita tanggung kalau bukan karena bisa kita menanggungnya. Karena sanggup kita menanggungnya, maka Allah berikan kepada kita. Maka datanglah kepada Allah. Akui kita salah, akui kita lemah, akui kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi segan kita Pak untuk sujud kepada Allah. Hilangkanlah dulu ego kita, hilangkanlah dulu sombong kita, hilangkanlah dulu angkuh kita. Selama ini kita tidak mau datang kepada Allah, datanglah kepada Allah. Munajat kepada Allah. Bertaubatlah kita, meskipun kita bukan alim-alim kali dalam hidup ini, setidaknya munajat kepada Allah. Akui salah, jangan merasa paling benar kita, jangan merasa kita paling soleh. Karena sesungguhnya Malik bin Dinar telah mengajak masyarakat untuk melaksanakan sholat istisqa. Tidak mempan.
tetapi ada seorang budak yang pakaiannya lusuh, tidak dihargai oleh masyarakat, bahkan dibenci oleh tuannya sendiri. Munajat kepada Allah, belum lagi kering lidahnya, belum lagi kering air mudahnya yang mengucapkan doa tersebut. Allah turunkan hujan sehingga Malik bin Dinar mencari. Dia minta kepada tuannya, dikeluarkan semua budak, ada bukan yang ini. Maka tuannya mengatakan, ada satu budak lagi, tapi paling pongkat, paling jahat, paling bandel, paling tidak bisa dinasihati. Maka Malik bin Dinar mengatakan, tolong bawa dia ke sini. Maka dikeluarkan. Ini yang saya cari. Apa kata tuannya? Tuan akan menyesal mengambil dia. Tidak ada manusia sebebal dia, tidak ada manusia sebodoh dia. Tidak bisa dinasihati, tidak bisa dibilang. Biarlah, aku ingin dia. Seketika budak bertanya kepada Malik bin Dinar, wahai Tuan, kenapa kau membebaskan? Kenapa kau memberiku sedangkan aku sendiri telah Tuan ketahui bahwa tidak bisa diatur, tongkar dan sebagainya. Apa kata Malik bin Dinar? Aku melihatmu sholat 2 rakaat dan aku melihat kau menadahkan tangan. Belum selesai kau mengaminkan doamu, hujan langsung turun. Maka si budak mengatakan, wahai Tuan, izinkan aku untuk sholat 2 rakaat. Maka diberikan waktu oleh Malik bin Dinar. Sholatlah si budak tadi. Selesai sholat dia tadahkan tangan. Wahai Rabb, kemarin hubunganku denganmu hanya aku dan engkau yang tahu. Sekarang hubunganku dan engkau telah banyak manusia yang mengetahui. Maka aku tidak sanggup lagi hidup di dunia. Ya Rabb, cabut nyawaku sekarang. Selesai dia berdoa, Allah cabut nyawanya. Bagaimana dengan kita? Merasa paling soleh di antara orang lain, merasa paling benar di antara orang lain, merasa paling mulia di antara orang lain, sementara kita tidak tahu dahi siapa yang sujudnya diterima Allah, lisan siapa yang doanya diterima oleh Allah. Maka dari itu berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkatlah bencana ini, Allah turunkan hujan secepatnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal